Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, saya pernah ditanya oleh seseorang, Ustaz, bagaimana melihat bahwa masalah yang kita hadapi itu ujian, bukan teguran atau azab dari Allah? Saya menjawab, kalau masalah kita adalah merupakan teguran atau azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati kita akan menerimanya dengan amarah, tidak sabar, mudah mengeluh, dan bahkan menyalahkan Allah. Pikiran yang ada hanya ingin berlari dan mencari selamat tanpa peduli cara, mencari yang bisa disalahkan dan enggan mengakui kesalahan. Hasilnya membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika masalah kita adalah ujian, maka hati kita akan ikhlas menerimanya. Kesabaran kita semakin meningkat meski ujian begitu berat. Kita bertahan dari berkeluh kesah dan semakin ridho atas takdir Allah. Bahkan terkadang bisa menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tak berpikir untuk lari, tapi kita dengan sabar menghadapi. Tidak sibuk mencari alasan, tapi sibuk mencari jalan pertaubatan. Hasilnya kita makin dekat dengan Allah dan mulia pasca ujian. Terkadang ketika kita berada pada titik yang kita anggap begitu berat dan sungguh menyakitkan, kita merasa tidak sanggup untuk menghadapi ujian yang ada di depan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, semua terlewatkan meski diiringi dengan segenap harap, tangis, doa, dan harapan. Bukan karena kita yang lihai dalam menghadapi itu semua, bukan karena kita mampu, tapi itu semua karena karunia Allah yang memampukan kita untuk tetap bertahan. Bukankah Allah tidak akan memberikan ujian yang tidak sanggup hamba-Nya untuk memikul? Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 286, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Karena itu saudara, tahan lisan kita untuk tidak terlalu banyak berkeluh kesah. Alihkan ia untuk lebih banyak berzikir, beristighfar, dan berdoa agar diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya kita hanyalah seorang hamba yang tiada memiliki upaya, bahkan sekedar untuk menolong diri kita sendiri. Perkuat jiwa kita, tegarkan hati dan tegakkan raga, dan katakan pada diri kita bahwasanya kita memiliki Rabb yang dengannya segala kesulitan akan terangkat dengan begitu mudahnya. Jangan berhenti untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebab jika kita pergi menjauh darinya, tentulah kita bagaikan debu yang berterbangan, kehilangan arah dan tak memiliki tujuan. Dan janganlah berprasangka kepada Allah kecuali dengan prasangka yang baik. Bukan hal yang mudah memang untuk dapat bertahan dalam badai kehidupan yang kita sendiri tak tahu
kapan ia datang, dan bagaimana akibat dari badai itu. Merasa tak mampu, terlampau lemah dan lelah, tak dapat berdiri tegak dikarenakan melawan guncangan gelombang dan besarnya angin yang menerjang. Adapun jika mereda, ia hanya sesaat. Belum dapat bernapas secara lega, sudah harus bersiap dengan badai selanjutnya. Tapi bagaimanapun badai itu datang, ia memiliki masa di mana akan mereda. Ombak kembali tenang, angin kembali berdesir, dan perjalanan kembali damai. Biarkan air matamu mengalir deras dengan berucap lirih penuh ketundukan. Duhai Rabb, selamatkan aku atas rasa sakit dan guncangan yang menerjang. Sungguh, hanya kepadamu aku meminta kekuatan. Sungguh aku hanyalah seorang yang lemah, tiada kekuatan selain pertolonganmu ya Allah. Sejenak benak kita merasa yakin akan sebuah pertolongan yang amat dekat, yang membuat kita kembali berdiri tegak, meski tangan berdarah-darah karenanya. Karena kita tahu, kelabu awan mendung akan hilang, gelapnya malam akan berganti fajar. Kita hanya perlu bersabar untuk menanti semua itu datang. Bertahanlah, bersabarlah. Sungguh badai itu akan berlalu. Billahi sabilil haqq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.